Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Hasnah Huwaida dengan NIM P279041244145 kelas 1C STR Keperawatan akan menjelaskan penerapan fisika dalam keperawatan. Yang pertama ada bioakustik. Bioakustik adalah cabang ilmu yang mempelajari suara yang dihasilkan oleh organisme hidup, terutama bagaimana suara ini dihasilkan, dipancarkan, ditransmisikan, dan diterima oleh makhluk hidup lainnya. Dalam bioakustik, fokusnya tidak hanya pada frekuensi dan intensitas suara, tetapi juga pada bagaimana suara tersebut digunakan untuk berkomunikasi, bereproduksi, atau bertahan hidup. Bioakustik dalam fisika keperawatan berperan dalam pengembangan teknik diagnostik dan terapeutik yang menggunakan prinsip gelombang suara untuk mendeteksi, memantau, dan memperbaiki masalah kesehatan. Berikutnya ada contoh bioakustik. Yang pertama ada ultrasonografi atau USG, menggunakan ultrasound untuk memvisualisasikan janin dalam kandungan, memeriksa organ dalam, atau memantau aliran darah. Yang kedua, terapi gelombang ultrasound digunakan dalam fisioterapi untuk mengurangi nyeri dan peradangan serta mempercepat penyembuhan jaringan otot atau sendi yang cedera. Yang ketiga ada alat Doppler. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan aliran darah, misalnya untuk mengevaluasi kesehatan pembuluh darah dan jantung pasien. Keempat, ada pendengaran dan alat bantu dengar. Pemahaman tentang frekuensi dan intensitas suara membantu dalam pengembangan alat bantu dengar untuk pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, di samping ini ada SOP penggunaan Doppler. Yang kedua ada biolistrik. Biolistrik adalah fenomena listrik yang dihasilkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Ini mencakup aktivitas listrik yang terjadi pada sel-sel tubuh, terutama sel saraf neuron dan otot. Bioelektrik melibatkan pergerakan ion-ion di dalam dan di luar sel melalui membran sel yang menciptakan perbedaan potensial listrik. Potensial aksi ini disebabkan oleh pergerakan ion natrium dan kalium melalui saluran ion pada membran sel. Fenomena ini diatur oleh hukum-hukum fisika dasar seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff tentang aliran listrik, serta konsep tentang potensial listrik. Berikut adalah contoh biolistrik. Yang pertama ada elektrokardiogram. EKG adalah alat yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik jantung. Setiap kali jantung berkontraksi, ada perubahan potensial listrik yang dapat direkam. Ini membantu perawat atau dokter untuk mendiagnosis kondisi jantung berdasarkan pola listrik yang dihasilkan oleh jantung. Contoh yang kedua ada elektromiografi. EMG digunakan untuk mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot. Saat otot berkontraksi, sel otot menghasilkan impuls listrik. Dalam konteks keperawatan, EMG digunakan untuk mendiagnosis gangguan otot atau saraf. Nah, ini adalah SOP elektromiografi. Yang ketiga ada biooptik. Biooptik adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi cahaya dengan jaringan biologis, termasuk mata dan sistem visual, serta aplikasi cahaya dalam diagnosis dan terapi medis. Dalam konteks biooptik, berbagai teknik dan alat medis memanfaatkan sifat optik cahaya untuk mengukur, menganalisis, atau memodifikasi struktur dan fungsi biologis. Dalam fisika keperawatan, pemahaman mengenai cara kerja cahaya, termasuk gelombang elektromagnetik, intensitas cahaya, dan spektrum elektromagnetik, sangat penting dalam berbagai aplikasi medis. Alat-alat yang menggunakan cahaya seperti oftalmoskop, pulsoximeter, dan endoskop sangat esensial dalam memantau kondisi pasien dan mendukung diagnosis yang akurat. Berikut contoh biooptik. Yang pertama ada laser terapi. Terapi laser menggunakan sinar cahaya yang fokus untuk memotong, menguapkan, atau memperbaiki jaringan. Dalam keperawatan, laser sering digunakan untuk perawatan luka, bedah, dan mengobati kondisi kulit tertentu. Prinsip kerja laser didasarkan pada amplifikasi cahaya dan penyerapannya oleh jaringan target.
Yang kedua ada mikroskopi fluoresensi. Mikroskopi ini menggunakan cahaya ultraviolet untuk melihat sel atau jaringan yang telah diberi zat fluoresen. Ini sering digunakan dalam laboratorium medis untuk mendeteksi mikroorganisme atau mempelajari struktur sel. Dalam keperawatan, hasil analisis mikroskopi ini penting untuk diagnosis penyakit infeksi atau kelainan sel. Di samping ini juga ada SOP laser terapi. Yang terakhir ada biofluida. Biofluida adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku fluida biologis seperti darah, cairan interstitial, dan cairan tubuh lainnya di dalam tubuh makhluk hidup. Ini melibatkan prinsip-prinsip mekanika fluida untuk memahami bagaimana fluida bergerak dan berinteraksi dalam sistem biologis seperti sistem peredaran darah dan sistem pernapasan. Berikut contoh biofluida. Yang pertama ada sirkulasi mikro dan infus intravenous. Dalam keperawatan, pemberian cairan melalui infus menggunakan prinsip biofluida. Aliran cairan infus diatur oleh tekanan gravitasi dan resistensi aliran dalam tabung infus. Pemahaman tentang viskositas dan tekanan penting untuk memastikan cairan mengalir dengan kecepatan yang tepat ke dalam tubuh pasien. Contoh yang kedua ada tekanan intrakranial dan cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal adalah cairan tubuh yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Perubahan tekanan dalam CSF yang bisa diukur dan dimonitor oleh perawat dapat mengindikasikan kondisi seperti edema otak atau cedera kepala. Pemahaman tentang dinamika biofluida ini penting untuk penanganan kondisi yang mempengaruhi otak. Berikut ini adalah SOP pemasangan infus. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.